Perkenalkan, saya Muhammad Bayat Al-Fadisi, NDH 40, Angkatan 5, Kelompok 5, dan saat ini ditempatkan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Saat ini kami akan mempresentasikan video best practice dengan judul Optimalisasi Administrasi Digital Sri Kandi. Saya Muhammad Zainal, NDH 12, Kelompok 5, Angkatan 5, dan ditempatkan di kantor imigrasi Indonesia. Saya Putri Syarifah, NDH 30 dari kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Huabu. Kantor imigrasi merupakan instansi dengan volume persuratan dan dokumen yang sangat tinggi. Setiap hari, surat masuk dan keluar mengalir tanpa henti, mulai dari permohonan paspor, izin tinggal, notifikasi keimigrasian, hingga laporan pengawasan orang asing. Selama bertahun-tahun, administrasi kita bergantung pada tumpukan kertas dan buku register manual. Berkas disusun di rak, dicatat satu persatu, lalu didisposisikan secara fisik dari meja ke meja. Tantangannya nyata, risiko surat terselip atau tercecer, lamanya proses pelacakan status disposisi pimpinan, hingga potensi keterlambatan tindak lanjut karena dokumen belum sampai ke pejabat terkait. Belum lagi penggunaan anggaran kertas, tinta, dan ruang arsip yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sulit terukur secara real time. Inilah potret birokrasi lama yang tidak lagi relevan dengan tuntunan pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi. Transformasi menjadi sebuah keniscayaan. Disinilah peran aplikasi Sri Kandi, sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, menjadi sangat strategis. Sri Kandi bukan sekedar aplikasi persuratan digital, melainkan platform nasional yang mengintegrasikan tata kelola arsip dan surat menyurat secara elektronik antar instansi pemerintah. Melalui sistem ini, setiap surat dapat diregistrasi secara digital, didisposisikan pimpinan secara elektronik, serta dipantau progres tindak lanjutnya secara transparan dan terdokumentasi. Perubahan ini bukan hanya soal mengganti kertas dengan layar, tapi tentang membangun budaya kerja baru yang lebih tertib, arsip, responsif, kolaboratif, dan transparan. Dengan optimalisasi Sri Kandi, kantor imigrasi dapat bergerak dari birokrasi administratif konvensional menuju tata kelola modern yang lincah, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemanfaatan Sri Kandi merupakan implementasi konkret prinsip manajemen ASN dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Dalam aspek akuntabilitas, setiap surat yang masuk maupun keluar memiliki jejak digital yang terdokumentasi secara permanen dan sistematis. Kita dapat menelusuri secara jelas siapa yang membuat surat, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang memberikan persetujuan, hingga kapan surat tersebut ditindaklanjuti. Transparansi ini menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Tidak ada lagi alasan seperti surat belum sampai, berkas hilang, atau lupa diproses, karena seluruh alur disposisi dan tindak lanjut tercatat dalam sistem secara real time. Kinerja pegawai pun dapat dipantau secara objektif berdasarkan waktu respon dan ketetapan penyelesaian tugas. Dengan demikian, Sri Kandi tidak hanya menjadi alat administrasi digital, tetapi juga instrumen penguatan sistem merit. Penilaian kinerja tidak lagi berbasis persepsi, melainkan berbasis data dan output yang terukur. Inilah wujud manajemen ASN yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan reformasi birokrasi berbasis digital. Sri Kandi adalah aplikasi resmi yang diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Sri Kandi berfungsi untuk mengelola persuratan dan arsip secara elektronik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Alur penggunaannya dimulai dari akun tata usaha sampai kepala kantor. Pada akun tata usaha, kita dapat mengirim surat kepada pejabat terkait untuk diverifikasi dan disetujui agar diteruskan kepada kepala kantor untuk pembubuhan tanda tangan elektronik. Pada akun kepala kantor, kita bisa memberikan TTE dengan membuka menu persetujuan, memeriksa kembali draft yang surat keluar, klik tanda tangan, masukkan PIN atau OTP, kemudian secara otomatis memiliki barcode atau verifikasi secara digital.
Pada aplikasi Srikandi terdapat fitur surat masuk. Hal ini berfungsi untuk registrasi surat dari luar instansi dan juga tracking disposisi. Kemudian ada surat keluar yang berfungsi untuk membuat surat dinas elektronik, template otomatis sesuai tata naskah dinas, kemudian pembubuhan nomor surat otomatis. Yang ketiga, terdapat disposisi digital. Hal ini berfungsi untuk memberikan instruksi tanpa kertas, menentukan batas waktu, monitoring progres. Dan yang keempat, ada tanda tangan elektronik. Hal ini berfungsi untuk legalitas sah secara hukum menggunakan sertifikat elektronik BSRE, tidak perlu tanda tangan secara basah. Dan yang kelima, terdapat arsip dinamis, berfungsi untuk penyimpanan sesuai klasifikasi arsip, mudah dicari kembali. Yang keenam, terdapat pencarian dan tracking. Hal ini kita dapat melihat posisi surat, status yang sudah diproses, selesai ataupun menunggu tanda tangan elektronik. Dan yang terakhir, terdapat dashboard monitoring, berfungsi untuk statistik surat masuk atau keluar, surat terlambat, dan kinerja penyelesaian surat. Pemanfaatan Srikandi merupakan wujud nyata penguatan Smart ASN. Sistem ini tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga menuntut peningkatan digital skills, mulai dari pengelolaan dokumen elektronik hingga kesadaran terhadap keamanan informasi. Salah satu fitur unggulannya adalah tanda tangan elektronik atau TTE dengan sertifikasi digital. Setiap dokumen yang ditandatangani memiliki keabsahan hukum dan terlindungi dari risiko pemalsuan atau perubahan tanpa jejak. Seluruh proses terekam dalam sistem sehingga menjamin autentikasi dan integritas dokumen. Melalui akses mobile, pimpinan dapat memberikan persetujuan atau disposisi secara real time meskipun sedang berada di luar kantor. Pegawai di area pelayanan juga dapat memantau status surat dengan cepat dan akurat. Inilah esensi digital culture, budaya kerja yang adaptif dan fleksibel, namun tetap akuntabel serta menjaga keamanan data secara ketat. Transformasi ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga peningkatan profesionalisme ASN. Perubahan ini bukan sekedar transformasi sistem, tetapi transformasi budaya kerja dari yang sebelumnya identik dengan tumpukan map dan buku register tebal. Kini meja kerja terlihat lebih rapi, lebih teratur, dan sepenuhnya terdigitalisasi. Setiap dokumen tercatat, terarsip, dan terlacak secara sistematis. Dampaknya sangat signifikan. Kita berhasil memangkas birokrasi yang berbelit menjadi alur kerja yang lurus, terukur, dan efisien. Proses disposisi yang dulu membutuhkan waktu karena pergerakan fisik berkas, kini dapat dilakukan secara real time melalui sistem. Pimpinan dapat memberikan arahan kapanpun dan dimanapun, dan pelaksana dapat segera menindaklanjuti tanpa jeda administratif. Penggunaan kertas berkurang drastis sebagai langkah konkret menuju paperless office. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga komitmen terhadap tata kelola yang modern dan ramah lingkungan. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk kebutuhan ATK dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas layanan dan pengembangan kapasitas SDM. Secara internal, efisiensi waktu meningkat tajam. Jika sebelumnya pencarian dokumen lama memerlukan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, kini cukup dalam hitungan detik. Melalui fitur pencarian pintar, setiap surat memiliki jejak digital yang jelas sehingga risiko kehilangan atau keterlambatan dapat dicegah secara signifikan. Secara eksternal, masyarakat merasakan langsung dampaknya. Pelayanan menjadi lebih cepat, respon lebih sigap, dan proses lebih transparan. Arus instruksi dari pimpinan pelaksana mengalir tanpa hambatan fisik, sehingga setiap permohonan dapat diproses dengan kepastian waktu yang lebih terukur. Inilah bukti bahwa digitalisasi bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi solusi nyata untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.